diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Ini adalah kalimat pertama dari Yesus Kristus. Ini adalah kalimat dari anak tunggal Allah yang datang dari sorga, turun ke dalam dunia ini. Dan dia dengan bahasa manusia, dengan tubuh manusia, dengan darah dan daging manusia, dia hidup 33 tahun lebih di dalam dunia ini. Dan pada waktu dia berumur 30 tahun, dia menjadi seorang pengkhotbah dengan kalimat pertama, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mengapa firman perjanjian baru selalu membicarakan tentang sebuah pertobatan? Mengapa pendeta-pendeta zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi seruan untuk pertobatan di mana-mana? Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan di mimbar-mimbar gereja, hampir tidak ada lagi yang berkhotbah dengan seruan bertobatlah. Hampir tidak ada sekolah teologi yang mengajarkan pendeta harus berkhotbah bertobatlah. Mengapa? Karena kita sudah melupakan berita dari Tuhan. Kita sudah melupakan tentang suara hati Tuhan. Yesus Kristus hatinya hancur. Bapa hatinya hancur ketika memandang dari sorga, mencari di dunia ini, adakah orang yang sempurna? Tidak seorang pun. Tidak ada yang mencari Tuhan Allah, seorang pun tidak. Tidak ada yang mau mencari kebenaran, seorang pun tidak. Adakah orang yang benar-benar mengenal Tuhan Allah? Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebajikan. Mengapa dikatakan kita melupakan Tuhan? Karena kita pernah mengenal Tuhan, tetapi kita melupakan Tuhan. Siapa yang tahu tentang Tuhan? Setiap orang pasti mengenal dan tahu tentang Tuhan. Baik itu seorang ateis, baik itu seorang komunis, baik dia seorang yang sangat gemar di dalam ajaran-ajaran dunia. Manusia di dalam hatinya tahu bahwa Allah itu ada, tetapi mereka melupakan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang sengaja melupakan Dia. Orang-orang sengaja menggantikan Dia dengan hal-hal yang ada di dunia. Allahmu adalah uang, Allahmu adalah kemuliaan, Allahmu adalah jabatan, Allahmu adalah kuasa dunia, Allahmu adalah kemewahan, Allahmu adalah Allah materi. Tetapi semua itu adalah Allah yang palsu. Apakah itu dosa? Dosa adalah hidup yang bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada Tuhan Allah. Sifat-sifat ilahi kita langgar. Allah itu kasih, tetapi kita membenci. Allah itu adalah kebenaran, tetapi kita tidak suka kepada kebenaran. Allah itu suci, kita najis. Allah itu adil, kita tidak adil. Allah itu baik, kita tidak baik. Apakah itu dosa? Dosa adalah memusatkan hidup pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Allah. Apakah itu dosa? Dosa adalah semacam sikap memberontak terhadap Tuhan dan bersahabat dengan iblis. Apakah itu dosa? Dosa adalah hidup tidak mencapai
sasaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus menyelesaikan penebusan. Yesus sudah menyempurnakan keselamatan. Yesus mati di atas kayu salib dan menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adakah jawaban dari sorga? Tidak ada. Kayu salib adalah tempat kesepian terbesar. Tidak ada tempat yang paling menakutkan daripada salib Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang lebih vakum cinta kasih daripada salib Yesus Kristus. Orang yang mencintai Yesus datang ke Golgota. Mereka mau cinta Yesus, tetapi cintanya tidak bisa sampai karena sebelum cinta tiba kepada salib Kristus, dosa mereka sudah sampai terlebih dahulu dan ditanggung oleh Yesus Kristus. Dalam 7 perkataan salib, kalimat keempat bukan menyebut Bapa, melainkan Allahku, Allahku. Setelah Martin Luther merenungkan kalimat ini, akhirnya dia berdiri dan berkata dengan memukul tangan sendiri sambil memegang meja, siapakah yang dapat mengerti Allah memanggil Allah? Mengapa bukan menyebut Bapakku? Bapa dan anak sama-sama Allah, tetapi Yesus menyebut Allahku, Allahku, karena dia ada dalam status manusia. Mengapa Allah meninggalkan Yesus? Yesus yang tergantung di tiang salib menggantikan kita yang adalah orang-orang berdosa. Kita tahu bersama bahwa Tuhan membenci dosa, sehingga keterpisahan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa membuat kita yang terpisah dengan Tuhan menjadi terhubung kembali. Allah tidak bisa mati, tetapi yang mati adalah manusia. Saya mau bertanya pada saat ini, mengapa ketika Yesus berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa Bapa tidak menjawab? Ketika Yesus dibaptis, Allah Bapa membuka sorga dan bersaksi bagi anaknya sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu Yesus memerlukan kehadiran Allah, Allah seolah-olah tidak hadir. Sehingga Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Kamu dan saya adalah orang berdosa. Yesus telah menanggung dosa saya, Yesus telah menanggung dosamu, menggantikan kita yang sebenarnya harus dihakimi oleh Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat dari segala kepalsuan kita. Bertobat hidup bagi diri sendiri yang hanya mencari uang, tidak mau menjalankan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan hendak membuka pintu hatimu. Maukah kamu berkata, di sini saya mau bertobat? Maukah engkau berkata, saya mau kembali kepada Tuhan? Maukah kamu berbalik kepada Tuhan?